Kita akan membahas contoh soal tentang osilasi. Sebuah massa M kecil bergerak tanpa gesekan di atas meja yang terhubung tali dengan massa M besar melalui sebuah lubang. Lihat gambar. Asumsi massa M besar hanya bergerak secara vertikal dan tali tidak mulur. Tentukan frekuensi osilasi pada arah radial saat bergerak meningkat. Yang pertama, kita akan tinjau posisi dari massa M kecil dan M besar. Jadi kita peroleh posisinya yaitu R pada jari-jari R dan M pada jarak L min R. Kita anggap L ini merupakan panjang talinya. Kemudian kita akan menentukan posisi dari setiap massa ini. Nah, dari posisi itu kita akan peroleh energinya. Maka dari sini kita peroleh energi sistemnya, energi sistem, maka kita peroleh yaitu ada energi kinetik dari massa M, yaitu maka kita peroleh E itu sama dengan setengah M dikali dengan, nah untuk massa M ini kita asumsikan bisa bergerak secara arah radial ya. Jadi pada variabel R, jadi R dot kemudian ditambah dengan R dikali dengan theta dot. Nah karena mengalami gerak rotasi juga ya ini. Kuadrat ditambah dengan setengah M besar kali R dot kuadrat ditambah dengan, nah ini posisi dari massa M-nya, yaitu minus M G L min R. Kita peroleh itu setengah M besar plus M R dot kuadrat plus setengah M R kuadrat theta dot kuadrat min M G L min R ya. Dan kita akan turunkan dari bersama energi, maka kita peroleh dE per dt sama dengan 0 karena sistem ini memiliki energi yang konstan ya. Maka kita peroleh dE per dt-nya, kita turunkan menjadi ini M plus M dikali dengan turunan R dot, yaitu R dot R theta double dot. Kemudian turunan dari R, kita coba uraikan ya. D per dt dari R kuadrat kali theta dot kuadrat. Nah, kita turunkan, maka kita coba turunkan ini ya. R kuadrat terlebih dahulu, karena ini perkalian ya. Maka D per dt R kuadrat theta dot kali theta dot kuadrat ditambah dengan D per dt, atau kita tulis ini aja ya. R kuadrat D theta dot kuadrat per dt. Nah, turunan R kuadrat ini maka kita peroleh yaitu 2R R dot theta dot kuadrat tambah dengan R kuadrat theta dot kali 2 kali theta double dot ya. Ditambah dengan ini berarti M dikali dengan ini, yaitu R kali theta dot kuadrat kali R dot. Ya, ditambah dengan M
kali R kuadrat theta double dot theta dot. Kemudian dari sini kita peroleh turunannya menjadi M plus MG kali ini ya L turunan dr per dt-nya kali R dot ya. Ini sama dengan 0. Kemudian dari sini kita peroleh energi potensialnya kita buat positif saja, tapi bebas saja sih. Jadi dari sini ini positif, maka kita peroleh menjadi minus MGR dot. Nah, kemudian dari persamaan turun energinya, maka kita peroleh yaitu M plus M dikali R double dot ditambah M kali R theta dot kuadrat min MG dikali dengan R dot. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian theta dot dikali dengan MR kuadrat theta double dot. Nah, ini akan sama dengan 0 juga ya. Jadi kita peroleh dua persamaan, yaitu seperti ini ya. Dua persamaannya. Nah, kemudian kita peroleh bahwa ini ya, MR kuadrat theta double dot ini sama dengan 0. Dan jadi secara umum kita peroleh bahwa ini merupakan ekspresi dari persamaan torsi ya. Bahwa torsi itu merupakan MR kuadrat theta double dot. Artinya ini sama dengan 0, maka torsinya itu sama dengan 0. Atau dalam samanya itu dl per dt-nya itu sama dengan 0. Artinya apa? L-nya itu selalu konstan ya, sebagai fungsi waktu. Jadi momentum sudutnya itu selalu konstan. Maka kita peroleh L-nya itu sama dengan konstan. Maka kita bisa tulis L itu sama dengan I kali omega. I-nya yaitu M R kuadrat, omega-nya yaitu theta dot ya. Nah, dari sini kita peroleh theta dot-nya itu sama dengan L dibagi M R kuadrat. Nah, dari sini kita akan bangun theta dot itu sebagai fungsi R ya. Jadi kita peroleh seperti ini. Kita peroleh omeganya atau theta dotnya sama dengan L per MR kuadrat. Kemudian theta dotnya ini kita masukkan ke persamaan arah radialnya, yaitu berarti kita peroleh M plus M kali R double dot sama dengan MG dikurangi dengan MR dikali theta dotnya, yaitu theta dot kuadrat, yaitu L per MR kuadrat. Kita sederhanakan menjadi M plus M R theta dot sama dengan MG dikurangi ini kuadrat ya, L kuadrat dibagi dengan nah yaitu M kali R pangkat 3. Kita peroleh persamaan
geraknya menjadi ini. Ini persamaan gerak arah radialnya. Persamaan gerak arah radial. Kemudian kita akan menentukan persamaan osilasinya dengan memanfaatkan persamaan gerak arah radial ini. Berarti awalnya ketika partikel air kecil bergerak melingkar saat kondisi timbang ya, berarti dia akan bergeraknya seperti ini. Kira-kira lintasannya. Kemudian karena adanya simpangan, jadi dia berosilasi. Kira-kira menjadi seperti ini. Nah, kira-kira akan mengalami gerakan seperti ini ya. Berarti awalnya itu memiliki jari-jari R0. Nah, kemudian simpangan itu kita sebut sebagai delta ya. Misalkan simpangan kecilnya itu sebagai delta. Simpangan kecilnya itu sebagai delta. Maka kita peroleh R-nya itu sama dengan R0 plus delta. Kemudian kita akan melakukan ekspansi pangkatnya. Kita dari sini kan kita harus mengubah ke bentuk persamaan osilasi. Maka dari situ kita akan ubah itu per R pangkat 3 itu akan sama dengan 1 per R0 plus delta pangkat 3. Nah, kemudian dari sini kita uraikan ya, yaitu 1 dibagi dengan R0 pangkat 3 plus 3 R0 kuadrat kali delta. Plus delta kuadrat ini kemudian dari sini kita peroleh, kita uraikan ya. R0 pangkat 3 plus 3 R0 kuadrat delta plus 3 R0 delta kuadrat plus delta pangkat 3. Nah, nilai delta kuadrat dan delta pangkat 3 itu mendekati 0 ya. Jadi, ini mendekati 1 dibagi R0 pangkat 3 plus 3 R0 kuadrat delta. Nah, ini menjadi 1 dibagi R0 pangkat 3 dikali 1 plus 3 delta per R. Nah, dari sini kita coba ekspansi atau kita lakukan operasi binomial ya. Jadi dari sini kita peroleh ini mendekati 1 per R0 pangkat 3 dikali dengan 1 min 3 delta per R0. Ini menggunakan namanya binomial ya. Binomial Newton. Kalau ini kan jadi pangkat min 1, jadi diubah ke bentuk ini ya. Jadi kita substitusikan ke persamaan gerak arah radialnya, berarti dari sini kita peroleh M. Berarti R double dotnya itu akan sama dengan delta double dot ya. Maka kita peroleh R double dotnya itu sama dengan delta double dot. Maka kita bisa peroleh itu M plus M dikali delta double dot sama dengan MG dikurangi L kuadrat per M dikali dengan per R pangkat 3-nya. Kita ubah ke bentuk ini yaitu R0 pangkat 3 dikali 1 min 3 delta per R0. Nah, dari sini kita peroleh M plus M kali delta pangkat 3. Kemudian ini kita ubah plus ini 3 L kuadrat dibagi ya kalinya menjadi M R0 pangkat 4 delta. Ini akan sama dengan MG dikurangi L kuadrat per
M R0 pangkat 3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa saat kondisi setimbang, nilai Mg itu akan sama dengan M pada saat setimbang atau saat setimbang nilai Mg akan sama dengan M R kali theta dot kuadrat. Theta dot kuadrat ini kita substitusikan ini sama dengan L kuadrat per M R0 pangkat 3. Jadi ini R0 ya. R0 saat setimbang berarti R sama dengan R0. Jadi ini menjadi M plus M double dot plus 3 kuadrat per M R0 pangkat 4 delta sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai kecepatan sudutnya yaitu dari delta ini plus 3L kuadrat dibagi M plus M. Nah, jadi seperti ini omeganya menjadi ini. Atau kita bisa ubah L kuadrat per MR0 pangkat 3 ini menjadi Mg ya. Berarti dari sini kita bisa ubah bahwa L kuadrat per MR0 kuadrat itu menjadi Mg. Jadi ini delta plus ini 3. Nah, L kuadrat per M R0 pangkat 3 ini jadi Mg ya. Berarti Mg dibagi dengan M plus M dikali dengan R0. Ini menjadi R0 itu kan R pangkat 4 ya. Jadi dikurangi R0 pangkat 3 tinggal R0 delta sama dengan 0. Jadi kita peroleh omeganya sama dengan akar dari 3Mg bagi M plus M kali R0. Diperoleh omeganya seperti ini. Ya, jadi untuk kasus ini kita harus memahami konsep pendekatan binomial. Jadi dari sini yang cukup penting ini ya, pendekatan binomialnya karena fraksi atau variabel yang digunakan itu berupa pecahan ya. Jadi kalau setiap variabel pecahan, kita harus bentuk ke dalam bentuk linear ya. Jadi ini udah pangkat 1 ya. Kalau ini kan pangkat -1 atau di bagian bawah. Jadi kira-kira osilasinya seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk konsep dari sistem gerak yang dialami oleh sistem ini. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.